Pagi. Ya. Yang pertama hari ini tadi jam 1.3 tadi. Nanti jam 1.35 itu ada berita tentang Jepang. BOJ Government Kuroda speaks ya. Kuroda ini adalah pemimpinnya dari Bank of Japan. Ya, Kuroda. Dan kalau Shinzo Abe itu Perdana Menteri ya. Lanjut, nanti nggak ada berita kecuali dari Kanada ya. Yang pertama kemarin kita masuk ke chartnya dulu aja. Langsung chart indeks Dow Jones ya, diperhatikan ini penting banget malah. Nah, ini indeks Dow Jones, indeks itu ada dua, ada spot dan ada futures ya. Indeks itu ada dua, ada spot dan futures. Yang di buy dan di sell itu futures, dan spot itu hanya bisa dilihat, bisa dipantau ya. Dari spot banyak perusahaan unggul diambil dijadikan ke futures. Jadi Dow Jones ada indeks spot, ada indeks futures. Hang Seng futures, Hang Seng spot ya. Yang you tradingan itu yang futures. Ya, yang spot hanya bisa dilihat. Ini indeks spot untuk Dow Jones daily time frame-nya. Anda bisa lihat dari sini ke atas naik 600 poin kemarin. Ya. Setelah turun Dow Jones spotnya naik 600 poin. Tapi Dow Jones Futures-nya kemarin minus 350 poin. Jadi kemarin Dow Jones Futures-nya di sini tutupnya. Sekarang spotnya di sini. Oke? Saham di futures itu nggak sebanyak saham di spot. Oke? Jadi kalau mau lihat pergerakan asli yang tidak dipengaruhi oleh para trader, Anda harus melihat yang spot. Ini adalah pergerakan spot. Nah, spotnya kemarin turun lumayan 200, lalu naik 600 poin dalam waktu sehari. Yang artinya sebenarnya pergerakan saham di Amerika Serikat itu positif nilainya. Tetapi kenapa di futures bisa minus? Karena ada pengaruh dari para trader. Ya. Jadi penurunan dari Dow Jones saat ini hanyalah karena traders. Karena pelaku pasar. Banyak hedge fund traders dan segalanya. Nah, jadi kita harus jeli ya melihatnya ya. Jeli dalam arti kata bahwa sentimen positif saat ini masih ada di Dow Jones. Dan target untuk indeks spotnya adalah 16.000. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya aset beresiko itu sebenarnya masih naik ke atas. Itu dulu yang pertama. Aset beresiko sebenarnya masih naik ke atas dan dolar itu masih turun ke bawah. Tapi kenapa kemarin bisa kok turunnya segitu? Karena FOMC. Ya, itu karena berita fundamental short term. Oke. Nah, kalau forex dua juga. sama Pak. Jadi Spot sama futures. Enggak. Kalau forex nggak ada, hanya futures. Betul kan? Iya. Ya, hanya futures Pak. Euro, USD. Tapi kalau forex itu ada indeksnya tersendiri. USD sendiri, Euro sendiri, GBP sendiri. Jadi kalau antar bank transaksi uang Spot, Pak. Sebutnya spot. Kenapa? Tetap disebutnya spot. Spot price. Iya, Nggak ada futures price. Spot price. Kalau kita yang ini namanya apa ini? Yang Kalau trading hanya untuk indeks saham yang ada future-nya. bukan yang kalau kita yang trading forex di sini apa namanya? Spot. Kalau yang trading di luar itu Sama. antar bank? Sama. Spot juga. Oh, spot juga. Disebutnya spot. Oke. Masuk ke berita. Kekhawatiran ekonomi Cina dan stimulus The Fed bikin Wall Street anjlok. Ini yang spot kemarin ya, maaf. Iya, yang futures kemarin. Wall Street minus 350 poin. Diperburuk oleh laporan bahwa Cina dan Rusia, ini yang melapor Amerika ya. Cina dan Rusia gagal untuk memerangi perdagangan manusia antar negara. Perdagangan manusia itu banyak ya. Kejahatan pokoknya. Next, bawah. Credit Suisse menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi di Hong Kong, mengaruhi ke Hang Seng dan turun ke bawah. Next, saham BYD merosot karena terjadi ledakan di stasiun quick charger-nya dia. Ya, BYD ini mobil listrik, jadi nggak pakai bensin, tapi pakai ngecas. Oke. Ya, langsung lanjut lagi ke chart. Oke, yang mau tahu emas, ini saya akan bahas di sini. Jadi perhatikan. Next, Hang Seng yang pertama target 18.750. Turun ya. Iya, kemarin 20.000 tadi pagi, break 20.000-nya. Target 18.750, sekarang 19.
18.750. Target untuk Hang Seng Shanghai sama masih 2031. Ya. 2031. Perlambatan ekonomi, tudingan Amerika kepada Cina bahwa dia gagal memerangi kejahatan perdagangan manusia dan segalanya. Ini emas ya, time frame-nya weekly. Ya, Anda harus perhatikan ini. Khususnya buat yang main emas. Ini 20 Desember 2009 di kiri, ini 2009. Itu chart sekarang. Time frame-nya weekly, satu candle dibuat satu minggu, oke? Ini puncaknya 23 Oktober. 3 Juli 23 Oktober. Anda bisa lihat di sini 1500 pecah, oke? Di kemarin harusnya di sini naik. Ternyata malah dibablas. Sekarang bawahnya 12.50. Dan kedepannya adalah 1000 untuk emas tahun ini. Tahun ini? Ya. Iya. Jadi Satu-satu. target untuk emas adalah 1000. Nanti di 1000 bargain hunting sebaik-baiknya. Di sampai 2008 itu. 1000 Pak. 1000, Pak. 1000. Iya itu kan 2008. Sekarang 1283. Ininya 1250. Iya 2008. Ya. Nanti kalau 1250 tembus berarti ke 1000. Oke. Dari 1000 di bargain hunting banyak. Tapi saya udah ngomong ya, ke 1000 ya targetnya ya. 21 Juni saya udah ngomong. Beli mas. Next. Nanti jangan sekarang. Ini daily ya. Hari ini Daily 1250 Oh hari ini 250 berarti. ya. Di 1250 bagus untuk posisi buy. Jadi saya hanya beri wait and see untuk emas saat ini. Ya, karena baru jebol channel. Harusnya sih 1250 terlewati. Iya. Next. Aussie ya. Ini Aussie hari ini aset berisiko untuk forex naik dan dolar turun diprediksikan. Ya. Jadi aset berisiko seperti euro, GBP, Aussie naik dan USD CHF, USD JPY itu turun ke bawah. Emas beda Pak. Oh. Jangan disamain, emas lagi bergerak sendiri. Oke. Oke. Mana tadi kamu? Aussie. Aussie. Wait and see. Euro buy. Buy stop loss 1.3145 untuk euro. Dan take profit 3265. Buy euro, buy GBP hari ini. Short term. Next. Ini buy GBP. Stop lossnya 5425, 1.5425. Dan take profitnya 1.5580. Next. Ini USD Jepang. USD Jepang wait and see. Dan USD CHF juga wait and see. Sekian, terima kasih. Oh ya.